Shalom, selamat pagi anak-anak, salam sehat, dan Ibu tetap berharap bahwa anak-anak Ibu tetap mengikuti protokol kesehatan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Anak-anak Ibu, belajar TIK hari ini adalah Adobe Photoshop CS6 ya, yang ini anak-anak Ibu ya. Mungkin di buku kita tidak ada, tapi untuk prakteknya kita belajar ini. Seharusnya ini di semester 1, tetapi karena kondisi dan keadaan kita buat di semester 2 ya. Cara memulainya sama, double klik aplikasinya. Kemudian ini kita yeskan. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Ada Photoshop ini bisa juga dibuat untuk membuat animasi, bisa juga untuk membuat poster, mendesain spanduk, mendesain player dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini ada menunya, menu file, edit, image, layer, IP, select dan seterusnya. Kemudian ini ada toolbox. Toolbox ini digunakan untuk alat-alat kita untuk membuat pekerjaan-pekerjaan kita ya. Kemudian di sebelah sini, sebelah kanan, ini adalah palette. Ada palette color, ada layer ya. Nanti di sini layer. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu di Adobe Photoshop ini, dia akan terdiri dari berbagai banyak layer ya. Untuk memulainya kita klik file, new. Ya, kita klik file new atau Ctrl N bisa juga ya. Kemudian ada muncul dia kotak dialog new. Kotak dialog new. Nah, ini adalah namanya, ini untuk membuat nama nama filenya nanti ya. Misalnya kita buat latihan 1 ya. Di preset ada di sini, bisa kita ganti. Ini adalah jenis kertasnya yang akan kita bikin. Kita bisa default atau menggunakan ukuran kertas yang ada, atau ukuran foto, atau kalau custom ini artinya kita buat sendiri ya. Kita akan ketikkan sendiri di sini dia berapa. Kita ketikkan sendiri, misalnya 20, lebarnya 20, kemudian tingginya 20 juga misalnya kan. Itu adalah ukurannya yang kita buat sendiri. Ini jenis apanya? Jenis ukurannya ada pixel, inci, sentimeter, milimeter, point, dan nah supaya lebih gampang kita yang lebih familiar adalah sentimeter ya. Kemudian resolusi. Resolusi adalah tingkat kerapatan dari pixel per inchnya. Jadi lebih besar resolusinya, lebih baguslah hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, kalau dia kecil resolusinya, nah inilah nanti yang bisa menghasilkan gambar atau poster atau yang pekerjaan kita yang pecah dia hasilnya ya. Tidak atau kabur gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat 200, maka image size-nya hasil yang akan kita image size-nya ini akan semakin besar ya. Ketika kita buat di sini 200, dia semakin besar ya. Kita buat di sini 100 tadi berapa? 1,7. Kalau kita ganti jadi 200, 7,1. Artinya lebih besar pixelnya, lebih besar juga memori yang dibutuhkan untuk menyimpannya, dan tapi kualitasnya semakin bagus ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang 100 aja ya, standar ya. Kemudian RGB color, ini adalah jenis warna yang akan kita pakai di dalam. Nah, ada CMYK, biasa untuk orang untuk percetakan. RGB color biar lebih cerah warnanya ya. Kemudian background content, ini adalah warna background daripada layar kita nanti. Kalau kita pilih white, nanti backgroundnya bisa kita ganti-ganti ya.
kita okekan saja. Nah, inilah dia ukurannya tadi, ininya 20, kemudian tingginya ini juga 20 ya. Kemudian langsung ada di sini layer pertama adalah layer background. Nah, ini adalah layer backgroundnya, ini belum ada yang di dalamnya. Nah, inilah layer utamanya yang pertama, maka dia layer pertamanya adalah layer background. Nah, ini namanya move tool, fungsinya untuk memindahkan tulisan, memindahkan gambar, macam. Ini namanya select ya, select atau marquee tool, rectangle marquee tool ya. Ini ada jenisnya, ada yang bulat atau yang single atau yang kolom seperti ini. Kemudian di sini lasso tool ini artinya kita memilih atau menyeleksi gambar dengan keinginan kita, bisa pakai poin, bisa pakai seperti kita yang memilih sendiri, kayak kita menggambar sendiri misalnya gitu. Kemudian ini ada magic wand tool, artinya untuk menyeleksi gambar secara magic. Biasanya ini menyeleksi gambar dengan warna yang sama ya. Misalnya kita mau menghapus yang latar belakangnya warna biru misalnya kan, kita klik yang warna biru itu, maka semua yang warna biru akan terseleksi. Nah, itulah dia gunanya magic wand tool ini. Kemudian quick selection tool yang ini sama juga fungsinya untuk menyeleksi juga, tetapi dia bentuknya seperti bulatan-bulatan gitu. Kita klik langsung dia bulat. Seperti kuas yang bulat ya. Kemudian ada di sini namanya crop tool. Semua ini fungsinya untuk memotong ya. Untuk memotong, ini misalnya memotong persegi 4 dan lain sebagainya, ada kayak pisau seperti itu. Namun semuanya yang keempat ini adalah fungsinya untuk memotong ya. Kemudian ini ada eyedrop tool ya, misalnya untuk mengedit mengedit gambar. Kemudian ini juga ada brush tool, misalnya kita ada gambar, kita mau edit dia, mau bikin warna-warna dasarnya atau menambah warna gitu ya. Ini adalah kita gunakan untuk itu. Sama juga yang brush tool ini sama ya. Kemudian di sini ada eraser tool atau background eraser, magic eraser tool. Ini sama, fungsinya untuk menghapus ya. Bisa ini juga menghapus dengan warna yang sama. Ini menghapus backgroundnya. Misalnya ada gambar kita, bisa langsung dihapus backgroundnya. Misalnya kita ganti warna backgroundnya, atau kita ganti ketika kita berfotonya di belakang rumah misalnya kan, kita bisa ganti jadi berada di pantai misalnya, jadi backgroundnya itu kita ganti. Kemudian ini gradient tool atau paint bucket tool, atau ini 3D material drop ini gunanya untuk memberikan warna gradasi di layar kita, bisa di layar background atau bisa di layar yang berikutnya misalnya yang sudah ada nanti ya. Kemudian di sini ada ini hampir sama fungsinya. Kemudian ini ada type tool ini untuk membuat tulisan ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal ini tentunya ke bawah, kalau yang horizontal ini seperti kita menulis biasa ya. Kemudian ini ada shapes ini untuk menambahkan bentuk-bentuk ke dalam pekerjaan kita, misalnya bentuk persegi, lingkaran, garis dan lain sebagainya. Kalau custom ini ada lagi dia bentuknya yang lain. Di sini dia, ketika kita klik custom tadi, maka muncul ini shapes ini ya. Shapes artinya banyak lagi yang bisa kita masukkan ke dalam misalnya gitu ya.
Kemudian ini set foreground, yang di bawahnya set background, artinya warna backgroundnya putih, ini warna di depan background itu, misalnya dia warnanya kuning, membuat tulisan dia akan menjadi warna kuning nih. Kalau kita buat ya, coba kita klik type tool atau text tool ini, kita arahkan ke sini, kita ganti, ya kita buat tulisannya ya, kita ketikkan, nah dia warna kuning kan. Nah ini adalah warna set foreground, artinya dia di depan warna yang ada di depan background ya. Kalau ini tadi set background color, ini warna untuk men-setting warna backgroundnya aja gitu ya. Nah kamu tengok di sini di sebelah kanan sudah nambah layarnya kan, tadi hanya layar background. Nah sekarang ketika kita buat tulisan, dia sudah nambah menjadi layar yang kedua ya, yaitu layar teks. Ada tandanya nih, teks ya, ada teksnya, type tool, jadi dia layar tulisan. Gimana kalau kita tambah dengan gambar lingkaran, misalnya lingkaran ya. Nah dia di sini akan berubah menjadi 3 layar ya, layar 1, layar 2, layar 3. Layar 3-nya adalah lingkaran yang terakhir kita bikin. Nah ini langsung di sini dia ada bentuknya. Kemudian warnanya ini bisa kita ganti. Ini kan ada fill, ada stroke-nya. Stroke-nya ini yang di dalamnya, fill-nya ini. Dah, kalau sudah kita bisa klik move tool ya. Move tool ini gunanya supaya kita bisa menggeser gambar atau tulisannya. Nah ini kan kita bisa geser nih. Nah kita mau geser ini, mau geser tulisannya. Nah kenapa gambarnya tetap yang tergeser? Nah, karena kita berada di layar gambar. Nah, kalau kita mau menggeser tulisan, maka kita harus berada di layar ini, layar tulisan. Kita klik tulisannya. Nah, kita geser kan? Bisa dia bergeser. Tapi kalau ini kita geser nggak bisa. Tetap tulisannya yang tergeser karena kita berada di layar tulisan. Artinya nak, ketika kamu mau mengedit tulisan, maka kamu harus berada di layar tulisan. Kamu klik tulisannya di sini di layarnya. Kalau kamu mau menggeser atau mengubah gambar atau bentuknya yang lain, maka kamu harus berada di layar gambar itu. Nah, di sini misalnya gambarnya kan layar elips ini, kita klik di sini, maka dia bisa bergeser ya. Itu nah ibu yang pertama. Kemudian kita nggak mau warnanya ini kuning, kita mau ganti, masih bisa ya. Kita klik di sini di tulisannya, kita klik lagi ini horizontal type max tool ini, kita klikkan di sini ya. Apa fungsinya, Miss? Apa nggak sama ini yang atas ini dengan yang bawahnya? Tidak sama. Ini fungsinya untuk membuat tulisan horizontal. Ini untuk membuat tulisan vertikal. Kemudian yang ini horizontal type max tool ini untuk mengedit tulisan yang horizontal. Ini untuk mengedit tulisan yang vertikal. Nah, ini pasangannya ke sini. Ya, ini pasangannya ke sini. Ya, nak ya. Oke. Nah, kita ganti, kita mau ngedit warnanya, kita blok. Kita pilih ini di sini nih ya. Colornya ini kita klik set text color, kita klik. Misalnya kita mau warna biru, bisa kita klik warna birunya, kita okekan ya. Kemudian jangan lupa klik move tool supaya kita keluar dari editan itu dan gambarnya atau tulisannya bisa digeser. Nah ini ya. Kemudian kalau misalnya di sini ternyata kita mau kalau kita geser ini kan berarti dia berada di belakang seperti ini, layarnya dia berada di belakang gambar ini kan, layar tulisan ini berada di belakang gambar. Nah misalnya kita mau bisa rubah ini supaya ketika di sini tulisannya nampak misalnya kan, maka kita geser ini, kita geser posisinya. Ini kita klik di sini, klik tahan geser, maka dia berada di belakang tulisan. Maka gambarnya yang ada di belakang tulisan itu ya. Itu adalah pergantian layar dan juga
edit warna dan sebagainya. Untuk tugasnya anak-anak ibu, ketika di laptop kamu atau komputer kamu tidak ada Photoshop, kamu bisa download, ada yang free-nya extended di Google ya, bisa kamu cari, kamu download aja. Atau ketika kamu tidak punya, kamu bisa minta softwarenya dari saya, bisa minta lewat WA biar saya kirim ya anak-anak ibu, atau nanti saya bagikan di Classroom, kamu bisa lihat di Classroom. Untuk tugas kamu bisa buat tulisan seperti ini dengan nama kamu, dengan hiasan-hiasan yang lainnya. Coba untuk mengganti warna backgroundnya ini bisa kita pilih dari sini, dari Paint Bucket Tool bisa kita pilih warnanya dari sini, misalnya warna ini, kita klik, kemudian kita klikkan sini. Nah, kamu jangan lupa mengklik background supaya kamu berada di layar background. Ketika kamu mau mengedit background, maka kamu harus berada di layar background. Kalau kita mengedit gambar, kita harus berada di layar gambar. Nah, anak-anak ibu, nanti coba kami bikin di rumah. Anda kamu sudah belajar ini, kamu buat ini dengan ukuran kertasnya terserah, boleh beda dari yang saya ibu bikin, kemudian bisa tambahkan gambar, tulisan, dan tulisannya nama kamu aja lah, bukti bahwa kamu memang mengerjakannya. Oke, anak-anak ibu, nanti setelah udah selesai, bahwa supaya benar kamu buatnya itu adalah di Adobe Photoshop, nanti kamu simpan file, save as. Nah, kamu bikin latihan 1. Di sini formatnya Photoshop ya, Photoshop. Jadi kamu simpan itu, simpan. Nah, nanti filenya yang kamu simpan itu harus kamu kirim ke ya. Itulah yang kamu kirim ke Classroom ya. Nah, ini nanti dia bentuknya latihan 1, dia lambangnya seperti ini, tapi ketika klik, nah muncul dia ininya ya, jenis filenya itu adalah PSD file. PSD file itu artinya dia file dari Photoshop, Adobe Photoshop ya. Nah, seperti ini. Nanti ini hanya bisa dibuka di Photoshop. Demikian anak-anak ibu, tetap semangat dan rajin untuk mengerjakan tugas ya. Ibu tunggu tugasnya, tugas prakteknya ya. Demikian anak-anak ibu, shalom.